Nenek ini minta ke penjual kematian untuk meninggal secara anggun dan mewah banget. Tapi ternyata akhirnya dia malah meninggal dengan cara ini guys. Setelah 5 bulan koma, dia kaget banget mendapati ceweknya itu dihamili oleh ayahnya sendiri. Dan kalian gak akan nyangka apa yang dia lakukan. Jadi kisahnya, pria ini bernama Jack yang dia itu mengalami kecelakaan sehingga dia harus koma selama 5 bulan. Jadi selama 5 bulan dia gak tahu apa yang terjadi sama dia. Sampai pas dia bangun-bangun itu tuh cuman ada mamanya doang. Mamanya bilang ayahnya pergi bisnis trip. Dan juga dia udah putus sama Jenny yang merupakan pacarnya. Sepulang dari rumah sakit dia nyamperin Jenny. Jenny tuh gak mau ketemu dia sama sekali. Dan bahkan tiba-tiba dia mendapati Jenny itu tuh hamil. Dia benar-benar kaget banget dong, siapa ayah dari bayi ini. Jenny benar-benar gak mau ngomong sama dia sama sekali dan terus kabur guys. Sampai tiba-tiba ayahnya pulang ke rumah dan ayahnya bilang kalau misalkan dia itu udah bercerai sama ibunya. Dia benar-benar gak tahu apa yang terjadi selama 5 bulan ini sebenarnya. Sampai akhirnya dia datengin ke rumah ayahnya. Terus tiba-tiba dia melihat ada sosok cewek yang ternyata itu adalah Jenny. Dan Jenny itu lagi dikasih uang sogokan dari ayahnya supaya Jenny tutup mulut. Setelah tidur selama 5 bulan, bangun-bangun ternyata ayahnya itu menghamili pacarnya sendiri. Ini benar-benar akhirnya parah banget guys. Jadi tiba-tiba dia ke rumah ayahnya dan melihat kalau misalkan ayahnya itu membayar pacarnya untuk tutup mulut. Jadi dia berpikir kalau misalkan orang tuanya cerai karena ayahnya itu menghamili pacarnya bernama Jenny. Di situ dia kesel banget dan dia coba menjebak ayahnya dan pacarnya. Dia bilang kalau misalkan ayahnya dan pacarnya harus datang ke sebuah taman. Dan tiba-tiba si Jack ini datang. Mereka benar-benar kaget banget Jack mengetahui semuanya. Pas Jack lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba ceweknya tuh teriak dan bilang suruh ayahnya kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata ini di luar dugaan banget, anak itu sebenarnya anak Jack. Dan ayahnya membayar Jenny karena ayahnya nggak mau Jack itu menerima tanggung jawab sebesar itu. Jack di sini berasa ditipu sama semua orang yang membohongi dia. Bahkan Jenny rela meninggalkan dia karena uang yang dikasih ayahnya. Di sini juga dia baru sadar kalau yang sayang sama dia cuma ibunya doang. Nenek ini minta ke penjual kematian untuk meninggal secara anggun dan mewah banget. Tapi ternyata akhirnya dia malah meninggal dengan cara ini guys. Jadi kisahnya di tempat ini tuh ada penjual kematian, dimana dia bisa menawarkan ke pelanggannya untuk meninggal dengan cara apa. Nah, nenek ini adalah langganan dari pria penjual kematian ini. Tapi udah berkali-kali diberikan pilihan kematian, tapi nenek ini nggak ada yang dia mau. Bahkan waktu itu pernah dikasih opsi kesetrum listrik. Itu dia juga nggak mau karena merasa kurang mewah. Dikasih kepleset dari kamar mandi juga dia nggak mau. Ketiban pohon juga dia nggak mau. Sampai akhirnya dia bilang dia itu butuh sesuatu yang lebih mewah lagi dan anggun. Dia bilang dia mau meninggal yang jatuhnya tuh bener-bener kayak anggun banget dan bahkan slow motion. Dan dia mau sambil melihat bunga mawar yang lagi mekar. Nah di situ akhirnya cowoknya punya ide yang bener-bener aneh banget guys. Nenek ini minta ke penjual kematian untuk meninggal secara anggun dan mewah banget. Tapi akhirnya yang dikasih sama penjual kematiannya tuh kayak gini guys. Jadi neneknya berkali-kali dikasih tawaran gak ada yang dia cocok. Dia tuh pinginnya meninggalnya tuh anggun banget dan cantik. Bahkan dia itu pingin meninggalnya kayak ada mawar gitu. Sampai akhirnya penjual kematiannya kasih dia amplop. Tapi amplopnya gak boleh dibuka sampai dia meninggal. Akhirnya nenek ini udah gak sabar banget dia mempersiapkan baju, make up untuk dia meninggal. Tapi dia masih gak tahu dia itu akan meninggal seperti apa. Sampai akhirnya saat dia lagi ngurus-ngurusin bunga dia udah mau jatuh. Dia kira itu adalah saatnya tapi sempat gak jadi. Sampai tiba-tiba pegangannya dia itu copot dan menyebabkan dia itu jatuh dari tangga dan meninggal. Dia meninggal seperti kemauan dia dengan melihat bunga. Dan bahkan hiasan tangganya juga merupakan bunga mawar. Dia merasa dia itu udah cantik banget cara meninggalnya. Akhirnya dia setuju untuk membeli cara meninggalnya dengan seperti ini. Link video aslinya di IG story aku @sherantenet. Seorang wanita diceraikan sama suaminya karena dia nggak pernah mau pakai make up sama sekali. Tapi akhirnya suaminya nyesel banget guys. Jadi kisahnya suaminya itu bernama Rob yang menikahi dia. Tapi selalu bilang kalau misalkan dia itu jelek banget. Bahkan di kamar pengantinnya aja suaminya itu selalu masang poster cewek-cewek cantik. Supaya kalau abis lihat istri yang jelek dia langsung lihat posternya aja. Jadi nggak merusak matanya. Sampai akhirnya suaminya itu selingkuh sama temennya yang bernama Julia. Karena Julia itu suka make up dan cantik banget. Bahkan suaminya tuh nggak mau punya anak dari dia, maunya dari Julia. Karena suaminya takut kalau anaknya bakal jelek kayak dia. Karena suaminya udah gak kuat lagi sama kejelekan dia, suaminya langsung ceraiin dia dan nikah sama Julia. Di sini wanita ini benar-benar marah banget, tapi dia itu tidak tinggal diam. Karena dia juga butuh uang untuk menghidupi dirinya, dia cari kontes untuk wanita-wanita jelek. Jadi kontes ini untuk wanita yang gak pakai makeup sama sekali. Walaupun dia gak menang, tapi fotografer semuanya tertarik banget sama dia. Karena dia itu natural banget cantiknya.
Di sisi lain, nasib suaminya yang baru menikah sama Julia kaget banget pas lihat Julia tuh tanpa make up. Julia wajahnya berubah banget dan suaminya bilang kalau misalkan Julia itu kayak monster. Jadi selama ini Julia itu selalu bangun lebih dulu daripada suaminya untuk pakai make up supaya si Rob itu nggak lihat sama sekali dia itu tanpa make up kayak gimana. Di situ Rob bener-bener nyesel banget dan kabur guys. Bahkan tiba-tiba Rob melihat istrinya yang pertama tuh udah jadi model majalah yang cantik banget. Dia baru sadar kok istrinya selama ini tuh cantik banget. Akhirnya dia samperin istrinya untuk minta balikan dan kasih bunga. Tapi semuanya udah telat karena ternyata istrinya udah punya suami yang mencintai dia apa adanya guys. Anak ini curiga banget kalau neneknya itu adalah vampir karena setiap deket neneknya semua orang tuh depresi banget. Ini akhirnya nggak nyangka guys. Jadi ada seorang anak yang bernama Cal yang dia itu punya nenek. Tapi awalnya dia itu nggak tahu identitas neneknya tuh apa. Tapi setiap asisten rumah tangga neneknya itu nggak kuat banget sama neneknya. Sehingga neneknya tuh kesepian banget dan nggak punya teman di rumahnya. Akhirnya neneknya hubungin keluarga Cal karena dia kesepian dan dia mau tinggal sama keluarga Cal aja. Karena mereka juga peduli banget sama neneknya, mereka memperbolehkan nih neneknya tinggal. Apalagi neneknya bisa masak, bisa ngurusin dia juga. Tapi semenjak kedatangan neneknya, semua orang tuh berubah banget. Mereka setiap ngobrol sama neneknya walaupun lagi santai-santai, mereka akan abis itu ngerasain depresi dan lelah banget. Kayak abis olahraga berjam-jam gitu. Akhirnya mereka semua udah mulai curiga nih, siapa sih neneknya sebenarnya? Karena banyak banget kabar kalau misalkan ada vampir yang bukan menginginkan darah tapi menyerap energi manusia. Tapi ini akhirnya mereka udah yakin banget nih kalau neneknya ternyata adalah vampir dan mengontrol mereka semua selama ini. Tapi akhirnya jadi mereka itu satu keluarga nyari-nyari di internet tentang vampir itu. Ternyata neneknya kemungkinan besar masuk dalam golongan vampir yang mengambil energi positif manusia. Jadi setiap deket neneknya orang itu akan merasa capek, lelah, dan bahkan merasa depresi. Karena energinya itu semua diambil oleh neneknya. Akhirnya mereka itu bingung banget gimana cara menyingkirkan neneknya. Nah tiba-tiba ada tantenya baru aja nelpon. Terus mereka punya ide bagus nih, gimana kalau misalkan kita kasih neneknya ke tantenya aja. Apalagi neneknya bisa mengurus anak-anak tantenya yang masih kecil. Awalnya tantenya bingung kenapa mereka itu membuang neneknya gitu aja. Tapi kalau itu membuang neneknya bukan maksud dia itu membenci neneknya. Tapi dia tuh gak pingin merasakan capek terus guys. Akhirnya neneknya pun udah gak tinggal lagi sama Cal. Dan Cal merasa dia itu gak pernah merasa depresi lagi. Guys, gimana nasib astronot kalau misalkan mereka meninggal di luar angkasa? Apakah bisa jenazahnya dibuang begitu aja? Nyatanya nggak semudah itu guys. Jadi menurut Undang-Undang PBB melarang membuang jenazah di luar angkasa. Jadi biasanya mereka lakukan jenazahnya akan dimasukkan ke kantong jenazah luar angkasa. Terus pastinya disegel untuk mencegah pencemaran udara di dalam pesawat luar angkasa. Dan mereka nggak mungkin dikirim lagi ke bumi. Jadi biasanya mereka akan melakukan teknik penguburan ekologis. Jadi itu bisa membuat tubuhnya hancur dan kembali lagi menjadi debu. Lalu debu itu bisa disimpan dan dikembalikan ke pihak keluarga saat astronot lainnya pulang ke bumi. Trik iklan Emirates yang bikin heboh satu dunia karena pramugarinya ada di puncak Burj Khalifa. Jadi iklan ini viral karena banyak banget yang mempertanyakan kok bisa pramugarinya berdiri dengan stabil banget pada puncak gedung tertinggi di dunia. Banyak yang bilang kalau misalkan iklan ini menggunakan teknik green screen. Ternyata ini benar-benar real banget. Dan yang memainkan peran sebagai pramugari ini adalah instruktur skydiving profesional yang bernama Nicole Smith untuk berdiri di puncak 828 meter itu. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama, bahkan Nicole sering banget latihan sebelum syutingnya. Dan juga ada platform khusus yang bentuknya seperti tiang, sehingga pemain bisa menempel pada tiang tersebut jadi lebih seimbang guys. Gimana kalau kalian kira-kira berani nggak?